Akan tetapi, sederas apapun air mata yang terkuras, semua itu hanyalah tuntutan akting belaka. Pada akhirnya, akting hanyalah akting. Setiap peran yang dimainkan meski hanyalah kepura-puraan, namun mereka harus mampu menunjukkan penghayatannya. Ya balik lagi sama penghayatan, baca skenario, terus tahu karakter aku, tahu karakter lawan main aku gitu. Terus yang pasti kita kita harus bisa sharing bareng-bareng gitu. Dan kalau misalkan saat berakting itu aku Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dengan tayangan Infotainment Kabar Kabari. Selama 30 menit ke depan, saya Hesti Purwadinata akan menemani sore Anda dengan informasi terkini dari dunia selebriti. Dan tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari, karena sejumlah kabar menarik akan kami sajikan hanya untuk Anda. Berikut liputannya. Dewi Persik tak kuasa menahan keharuan yang mengejolak di dalam hatinya. Surprise party yang dipersembahkan sahabat-sahabatnya di sebuah kafe di kawasan Tamrin, Jakarta semalam membuat penyanyi asal Jember, Jawa Timur ini berurai air mata. Namun Dewi tak ingin larut dalam duka. Sesaat kemudian, di depan kamera yang terus membidik gerak-geriknya, Dewi mengajak semua yang hadir turun dalam pesta goyang panas. Mudah-mudahan semuanya memang benar-benar bisa bisa menerima ya gitu, terutama keluarga besar aku di Jawa gitu. Karena terus terang kan mereka dengan hal kayak begini kan masih masih tabu ya gitu. Tapi yang pastinya kan yang namanya surprise party ini kan aku udah bersyukur alhamdulillah, berarti tandanya masih ada lah orang-orang yang sangat menyayangi aku. Kita sengaja mau bikin surprise sama Dewi karena Mas tahu kan besok Dewi akan menghadapi sidang. Saya kita semua mau bikin Dewi seneng untuk semoga dia tabah menghadapi semuanya apa ya cobaan yang sedang dihadapi dia sekarang mah gitu. Ya, sejenak Dewi seakan ingin melepas beban yang membebat pikirannya. Kehadiran sahabat-sahabat dekatnya seperti Sania serta pers yang juga turut memeriahkan acara semalam seolah menjadi penguat batin atas apa yang tengah dihadapinya. Apalagi hari ini, menurut rencana, Dewi akan menghadiri sidang perceraiannya dengan Syaiful Jamil di Pengadilan Agama Jakarta. Buat Dewi semoga panjang umur, sehat selalu ya, bahagia, banyak rezeki dan bisa mendapatkan dia sih tough woman ya, jadi nggak usah pakai dukungannya macem-macem ya, didoain aja ya. Ya, doa aja. Karena Tante Sania sama Tante Dewi lah dia tahu banget siapa Dewi Persik. Sip. Karena dia bilang kalau laki-laki mungkin Spider-Man, kalau aku Spider-Woman. Sayang, Spider-Woman yang dibayangkan Dewi hanya ada di dalam tokoh hayalan belaka. Kenyataannya, hari ini ia akan menghadapi persidangan atas gugatan yang dilayangkan oleh sang suami. Meski sehari sebelum hari ulang tahunnya, Syaiful tak lupa mempersembahkan ucapan ulang tahun lewat telepon. Hai Ful, tanggal 15. Jadi aku bilang kenapa tanggal 15, aku bilang mending kan aku belum ulang tahun gitu. Kamu berarti bikin aku pendek umur dong. Karena katanya kalau misalkan itu di awal sebelum hari H itu nggak boleh, setelahnya baru nggak apa-apa gitu. Tapi dia bilang ya biar aku orang yang pertama memberikan congratulations buat kamu. Ya udah terima kasih. Di balik tawa dan air mata yang terekam kamera, Dewi mengaku hanya wanita biasa. Untuk itu, lewat tayangan Kabar Kabari, Dewi memohon doa dan dukungannya supaya diberi kekuatan menghadapi prahara yang sedang menimpa rumah tangganya. Siap gak siap? Tetap aku harus hadapi karena memang aku dengan memberikan suatu perwakilan dari kuasa hukum, ternyata majelis hukum menginginkan saya untuk hadir. Jadi mau nggak mau ya aku harus hadir di situ. Dan siap nggak siap aku harus hadapi. Keputusan apapun itu yang terbaik dari Tuhan. Jangan sampai aku menjadi anak durhaka. Lebih baik aku kehilangan suami, yang penting aku jangan sampai jadi anak durhaka. So must go on. Di usia Dewi yang 22 tahun ini,
Mudah-mudahan Dewi bisa memberikan yang terbaik buat Anda semuanya. Dan pemirsa, selalu mencintai kabar-kabari dan kabar-kabari selalu mencintai Dewi Persik. Dewi Persik selalu dicintai oleh semuanya. Terima kasih banyak, jangan pernah bosan ya. Derai air mata dalam cerita sinetron menjadi adegan paling mampu membuat penonton terenyuh. Lantas seperti apa Ririn Dwi Ariyanti, Naysila Mirdad, Yukino, serta Rahel Amanda menggali emosi? Benarkah mereka harus membayangkan patah hati demi menghayati perannya? Nggak boleh ngomong kayak gitu. Ya, nggak boleh. Isak tangis itu pecah memenuhi ruang sebuah rumah sakit. Adegan dalam sinetron Safira itu cukup menyentuh emosi penonton yang menyaksikannya. Tapi siapa sangka, di balik haru biru yang mampu menyentuh hati para pemirsa, rupanya tak mudah menguras air mata. Tak heran jika Yukino yang memerankan Safira dalam sinetron Safira terpaksa membayangkan kegagalan cintanya. Kalau ditinggalin cowok bisa membuat menangis ya, kenapa enggak? Supaya alami, yang pasti harus ada penghayatan gitu. Yang pasti kita harus tahu karakter kita sendiri itu gimana. Harus tahu alur ceritanya seperti apa. Terus harus benar-benar masuk ke dalam tokoh karakter yang dimainin gitu. Yang pasti terus berdoa itu nggak mungkin enggak. Pokoknya yang terjadi itu emang hal-hal yang manusiawi aja kalau menurut aku. Jadi emang pada saat seperti ini dia merasakan itu, pada saat yang seperti apa dia merasakan hal yang berbeda, itu kan hal yang manusiawi juga terjadinya gitu. Jadi kita lakukan secara natural aja, secara apa adanya gitu. Bagi Naysila Mirdad dan Ririn Dwi Ariyanti yang terbilang memiliki jam terbang tinggi, dengan sedikit penghayatan maka air mata begitu mudah didapat. Tapi bagi Yuki yang terbilang pendatang baru, ketika air mata tidak bisa keluar, maka alat bantu pun terpaksa digunakan. Yang karena mood jelek itu gitu, paling agak lama banget. Akhirnya yaudah pakai alat bantu dulu deh, pakai tetes gitu. Pakai tetes, nggak sadar keluar sendiri aslinya. Cut, oke, padat. Acting nangis di sini, wah jadi malu. Nggak mau malu. Mungkin Yuki masih belum terbiasa mengeluarkan air mata di luar tuntutan akting dalam sinetron. Akan tetapi bagi Gisela Cindy dan Rahel Amanda yang tak pernah sepi dari peran sedih, mengeluarkan air mata adalah perkara mudah. Lihat saja ketika kami meminta 2 bintang cilik ini menangis di depan kamera. Oh ini serius? Ya karena aku dari segi aku juga pingin mereka tetap ada di samping aku gitu kan. Udah puas. Ku yakin pasti suatu saat semua Udah. Sambil ngomong gitu. Enggak, aku tuh bukan pembunuh sama sekali. dan akan Akan tetapi, sederas apapun air mata yang terkuras, semua itu hanyalah tuntutan akting belaka. Pada akhirnya, akting hanyalah akting. Setiap peran yang dimainkan meski hanyalah kepura-puraan, namun mereka harus mampu menunjukkan penghayatannya. Ya balik lagi sama penghayatan, baca skenario, terus tahu karakter aku, tahu karakter lawan main aku gitu. Terus yang pasti kita harus bisa sharing bareng-bareng gitu. Dan kalau misalkan saat berakting itu aku coba jauhin, Naysila tuh jauhin gitu. Naysila itu beda banget sama Cahaya gitu. Jadi saat aku masuk ke dalam set, saat aku udah mulai berakting, itu adalah Cahaya menurut aku, bukan Nay lagi. Sulitannya paling kalau lagi nggak mood gitu kan kadang-kadang lagi nggak mood buat nangis gitu, paling nangisnya agak lama lah gitu. Emang semua adegan tuh punya kesulitannya masing-masing, itu nggak hanya satu adegan tertentu atau hanya adegan apa gitu, tapi emang semua adegan itu tuh kadang-kadang yang simpel aja malah susah kok. Kalau simpel kita bawa ringan banget, nanti jatuhnya plain banget gitu kan. Tapi emang intinya sih mungkin emang ya sama-sama lah, masih belajar juga ya, emang harus ya
konsentrasi aja gitu, harus tahu bagaimana mengembangkan diri biar lebih baik lagi.